والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري والبيهقي. والله أعلم بالصواب. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini, di malam Lailatul Jum'ah, malam awal bulan Dzulhijjah. Kita isi dengan bacaan Ratibul Attas, bacaan tahlil dan juga bacaan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiada yang baik, semua adalah kebaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, taufik hidayah yang membawa kita, yang mengistiqomahkan kita di tempat yang mulia ini. Siapa yang tahu kalau ini malam awal Dzulhijjah? Enggak ada yang tahu. Tapi kita bukan mengejar malam awal Dzulhijjah, tetapi emang karena kita istiqomah di malam Jumat. Kemarin kita istiqomah malam Jumat bertepatan dengan awal bulan Rajab, bertepatan dengan nisfu Sya'ban. Banyak ya. Nah sekarang kita bertepatan dengan awal daripada bulan Dzulhijjah. Maka dari itu jangan sampai kita sia-siain ya. Jangan sampai kita tinggalin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serta para keluarga sahabat. Dan kita sebagai umat tiada lain yang bisa kita harap nanti di yaumil qiyamah adalah syafaat yang akan kita cari daripada Rasulullah. Masyarul hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an: "Inna iddatash syuhuri indallahi 12." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Ya. Yawma khalaqas samawati wal ardi minha 4 hurum. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha 4 hurum. 12 bulan itu ditentukan sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha 4 hurum, dari 12 tersebut ada 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu sardun wahidun fardun. Ulama mengatakan 3 berturut-turut dan 1 terpisah. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satunya bulan Rajab. Kemarin kita udah bulan Dzulqa'dah, udah lewat. Salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk bulan Dzulhijjah ya. Salah satu juga bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Dzulhijjah ini ya, ada rahasia-rahasia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya di dalam kitab Al-Matjarur Rabih fi Thawabil Amal Salih dari Imam Al-Hafiz Syarafuddin Abdul Mu'min Khalaf Ad-Dimyati. Ya. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Matjarur Rabih. Al-Matjarur Rabih ini artinya Matjarur Rabih, perdagangan yang menguntungkan. Ya. Ibarat kata kalau buku ekonomi itu bisnis ya, cara berbisnis yang sukses.
Nah ini al-matjarur rabih adalah perdagangan yang menguntungkan. Perdagangan apa sih? Nah, ya. Nah ini perdagangan antara kita sama Allah. Nah, kita yang kerja, Allah yang ngasih pahala. Kita yang ibadah, Allah yang ganjar. Kita yang capek, Allah yang ngasih balasan. Tuh gitu. Ya. Kalau sama manusia, kita yang capek, manusia juga capek. Kalau manusia kita dapat untung, manusia juga dapat untung, harus dapat untung. Tapi kalau sama Allah kita dapat untung, Allah gak bakalan rugi. Kita dapat untung banyak sekalipun gak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah maka ya, di malam yang mulia ini pas buat kita untuk mencari keuntungan di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi di dalam kitab Al-Matjarur Rabih, bab thawabul amal fi ayyami asri Dzulhijjah. Ya, di dalam bab pahala beramal di dalam 10 hari bulan Dzulhijjah. Yang dimaksud 10 hari di sini adalah 10 hari pertama. Ya. Ibarat kata kalau Shopee apa tuh? 10-10 ya? Ya, nah 10-10. Ya, ibarat kata flash sale, ya, ada waktunya dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ya, lewat dari itu, ya, nanti bakalan biasa lagi ibadahnya, ganjarannya biasa. Ya. Tapi kalau tanggal 1 sampai tanggal 10, Allah Subhanahu wa ta'ala kasih diskon besar-besaran, kasih pahala gede-gedean. Apa kata beliau? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyami, yakni ayyamul ashr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada hari, ya, di mana di situ ada perbuatan baik, perbuatan saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada 10 hari. Artinya apa? Ada amalan yang, ya, amalan saleh yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintain, ya, di dalam 10 hari tersebut. Qalu ya Rasulullah wal jihadu fi sabilillah. Sahabat bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, walaupun berjihad di jalan Allah, ya, artinya walaupun berjihad di jalan Allah tetap, ya, dikalahin, ya, artinya tetap dikalahin sama beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa jawaban Nabi? Qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Kata Nabi, walaupun jihad tetap kalah pahalanya, tetap kalah keutamaannya. Padahal jihad itu udah paling utamanya ibadah, ya, jihad itu udah paling utama ibadah, tapi tetap kalah. Kecuali apa kata Nabi? Seseorang yang keluar dari baitnya, dari rumahnya, bimalihi, dengan hartanya, wa nafsihi, dengan jiwanya, jiwanya dengan ruhnya, ya, wa thumma lam yarji' min dzalika bi syai'in. Dia keluar enggak balik lagi. Artinya enggak balik lagi, enggak bawa apa-apa lagi, ya. Ibarat kata tentara, ya. Kalau udah keluar perang, dia pantang pulang. Ya, kalau dia pulang, apalagi dengan kekalahan, dia bakalan malu. Nah ini bakalan sebanding, ya. Dia keluar dengan hartanya, dengan jiwanya, dan dia nggak kembali lagi, artinya mati, meninggal, ya. Itu baru sebanding, ya. Kalau jihad, ya, itu ada yang pulang dengan kemenangan, ada yang pulang dengan kekalahan, walaupun jihadnya itu pahalanya besar, ya. Jadi begitu. Kata Nabi, al-amalus salih. Ya, apa sih amal soleh di sini? Ya, yang bisa ngalahin jihad, yang bisa ngalahin pahala jihad. Ya, al-amalus salih. Amal manusia ini terbagi dua. Ada amal baik, ada amal jelek.
amalus soleh, amalul fasid. Amal yang bagus, amal yang jelek. Ya, dua. Ya. Yang disebut di sini amalus soleh, amal yang bagus. Terus, ya, amal soleh apa yang paling bagus? Yang paling bagus. Amal soleh banyak ya? Banyak. Ya, bisa gak kita kerjain semua? Gak bisa. Kita aja kalau punya baju bagus semua, pilih yang paling bagus mana? Ya. Nah ini amal semuanya bagus, tapi ada satu yang paling bagus. Amal apa itu? Ya. Kata Nabi SAW di dalam hadis qudsi, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Amal yang paling bagus di antara amal-amalan yang bagus adalah puasa. Sebab apa? As-sawmu li, kata Allah dalam hadis qudsi, puasa itu langsung buat aku. Artinya setorannya langsung kepada Allah. Gak pakai lagi dicatat malaikat tuh nih ya kurang banyak cacatnya, enggak. Langsung disetorin kepada Allah. Allah yang akan balas. Ini hambaku berpuasa, aku akan balas. Berapa? Enggak tahu, malaikat aja enggak tahu. Ya, wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalasnya. Nah, ini adalah amal yang paling bagus di antara amal-amal lain. Maka dianjurkan ya kita melakukan berpuasa di dalam bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa puasa? Ya, enggak bersedekah. Ya, enggak yang lain gitu ya, salat sunnah. Boleh aja. Tapi puasa langsung disandingkan kepada Allah. Ya. Baitullah, rumahnya Allah. Baitullah, rumah Allah. Bukan Allah butuh rumah, bukan. Bukan Allah ada dalam rumah, bukan. Tapi Allah pengen muliain itu rumah, benar? Baitullah, rumah Allah. Syahrullah, bulannya Allah. Apa bulannya Allah? Ya ini yang 4. Artinya Allah pengen muliain ini bulan. Jadi syahr dinisbatin kepada Allah. Ya. Baitullah, rumahnya disandingkan kepada nama Allah. Kalau kita hamba yang benar, yakin ente? Udah bisa emang nyandingin gitu ya, hamba sama ya? Hamba Allah belum ya? Kita lihat lagi. Ya. Itu penuh perjuangan ya untuk menyandingkan nama kita hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Baitullah emang udah dicantumin di Al-Qur'an. Syahrullah sudah dinyatakan di dalam Al-Qur'an. Tapi kalau kita ya boro-boro ya. Nah, jadi begitu ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi amalan yang paling baik adalah amalan puasa ya. Kok bisa puasa? Nah, di dalam pembahasan selanjutnya, di dalam bab Thawabu siyami syahrillahil muharram. Jadi setiap bulan bulan yang dimuliakan oleh Allah itu anjurannya puasa emang. Rajab puasa, Dzulqa'dah puasa, Muharram nanti habis ini Dzulqa'dah puasa. Ya. Karena dikatakan ya oleh Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyami ba'da ramadhana syahrullahil muharram. Kata Nabi, sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, seabdol-abdolnya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalus shalah ba'dal fardhah salatul lail. Dan sebaik-baiknya sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Ya, sholat malam banyak. Ya, sholat witir, ya, sholat taubat, macam-macam pokoknya sholat malam. Ya, sholat tahajud. Ah, jadi ya, yang diutamain puasa, gitu. Yang diutamain puasa. Karena kedudukannya setelah Ramadan. Nggak ada lagi di atas Ramadan. Ada di atas Ramadan puasa yang lebih utama. Ya, di atas Ramadan nggak ada. Ya, ada
yang di bawah Ramadan. Nah, apa sih puasa ya yang akan dianjurkan di dalam bulan Dzulhijjah? Nah, ini dia. Ya, puasa dari tanggal 1 silahkan, tanggal 2 silahkan, tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 silahkan. Punya waktu, punya kebebasan silahkan. Ustaz saya kerja, ya nggak usah deh ya, ambil berapa hari. Ustaz saya nggak kuat, ya minimal ambil 1 hari. Hari Arafah tanggal 9, sehari sebelum Lebaran, sehari sebelum Lebaran, ya puasa, jangan liatin sapi mulu, kecuali itu emang dagang, ya jangan liatin, ya bener ya, dulu waktu kecil-kecil lari sana lari sini, yang diliatin sapi, ya. Nah jadi gitu, ya. Jadi minimal tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, Arafah. Orang-orang di padang Arafah itu pada wukuf, ya, pada wukuf. Nah kita di sini puasa, gitu. Di sini puasa. Apa kata Nabi SAW di dalam kitab Al-Majjarur Rabi' an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah SAW an yaumi Arafah qala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, rawahu Muslim wa Tirmidzi. Nabi ditanya, ya Nabi, ya apa sih keuntungannya puasa Arafah? Ya, kan begitu. Kita kalau ngerjain sesuatu, apa untungnya sih kita ngerjain ini? Nah, begitu. Sahabat juga begitu. Ya, sahabat diperintah ngerjain ini, bertanya, apa keuntungannya Nabi? Ya, maka Nabi menjawab, ya, qala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Kata Nabi, siapa orang yang puasa Arafah, diampunin dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Punya dosa nggak? Kalau nggak punya nggak puasa nggak masalah. Ya. Tapi kita punya dosa. Ya. Gimana caranya buat ngilangin itu dosa? Ya. Ibarat kata kalau kita muka kita jerawat kecil aja kita hilangin. Ya. Apalagi jerawat gede. Ya. Nah jadi begitu. Ini dosa. Ya. Dosa. Ya, kita berdosa. Nah, jadi dosa tahun lalu dan dosa akan datang. Dosa akan datang kayak gimana modelnya? Nah, ya. Nah kita ini ke depan nggak ada jaminan buat nggak ngerjain dosa. Pasti ngerjain dosa. Ya, pasti itu. Nggak gede, nggak kecil, nggak kelihatan. Ya, nggak rame, nggak sepi, nggak siang, nggak malam, ya, nggak hujan, nggak panas. Pasti berbuat dosa. Setahun akan datang, artinya kita dijaga. Ya, ini Ateng misalkan, ya, tahun depan nih, depan, ya, bakalan nyuri besar-besaran, korupsi. Ya. Itu udah ditentuin misalkan, ya, gara-gara di puasa Arafah, Allah ganti itu ketentuannya, Allah ganti. Ya Allah jaga, ya Allah jaga. Ya, akhirnya yang nyuri sebelah nih, ya sebelahnya. Ya, jadi begitu. Ya, jadi kita dijaga kita yang berpuasa ya, yang berpuasa dijaga dari maksiat. Ya, nah jadi ini bulan jangan sampai kita sia-siain. Ya, kalau bisa berkorban, keluarin korbannya. Kalau nggak bisa, ya puasa deh. Ya. Puasa. Ada yang berkorban nggak nih di mari kira-kira? Hah? Jangan. Ya. Nanti berkorban. Hah? Berkorban tolong kucing. Ayam. Ya. Ya minimal kalau nggak kita belum bisa korban, ya berpuasa. Ya. Ambil keuntungan. Ya. Jangan Shopee mulu minta untung, jangan. Ya. Yang kayak gini juga kudu untung. Ya. Kalau ini untung, Shopee ambil untung silakan dah, ya. Nah, jadi begitu. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam kali ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik hidayah, serta inayahnya sehingga kita bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga diri kita dari segala hal yang
menjadikan murka Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ridha Allah